Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dengan suasana keimanan tentunya yang menghadirkan di tempat yang mulia ini. Semoga ini di antara salah satu bukti bahwa kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan berupa kesempatan dan juga kesehatan dengan datang melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh terdahulu, mereka ketika di penghujung Ramadan, mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau membiarkan sisa di bulan Ramadan itu menjadi tidak bermanfaat baginya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, jamaah sekalian, banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau itu kalau sudah di penghujung Ramadan, ia bersungguh-sungguh beribadah tidak seperti kesungguhannya dibanding dengan ibadah yang lainnya. Sebuah perkataan Arab menyebutkan illam tuhsin al-istiqbal la'allaka tuhsin al-wada. Ya, kata sebuah perkataan Arab menyebutkan jika engkau tidak mampu memaksimalkan ibadahmu di awal-awal bulan Ramadan, ya, la'allaka tuhsin al-wada. Semoga engkau diberikan kesempatan bersungguh-sungguh beribadah di perpisahan atau di penghujung setiap perhelatan kehidupan kita, termasuk di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, yang tentu kita semua tahu bahwa beberapa hari ke depan kebaikan yang kita sudah torehkan, usahakan di bulan Ramadan ini tentu menjadi aset bagi kita, menjadi sebuah hal yang patut kita banggakan, kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Belum tentu orang lain mampu mendapatkan kebaikan itu, mampu melaksanakan kebaikan selama di bulan Ramadan. Nah, kalau kita menemukan diri kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh, termasuk orang yang menjaga kualitas ibadah kita, atau berusaha menjadi al-abid, seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu jamaah sekalian ini sebuah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Allah menyebutkan dalam sebuah ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini jemaah sekalian, saya selalu mengulang-ulang di setiap kali memberikan nasihat. Dan tentu
ya, terutama kepada diri pribadi saya, bahwa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita melakukan kebaikan, menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka tentu ini adalah fadilah, rahmat dari Allah, sebuah hidayah, sebuah petunjuk yang tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu sudah hak paten untuk kita. Itu sudah milik sepenuhnya untuk kita. Kenapa? Karena siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka tentu dia yang akan mendapatkannya. Makanya Allah mengatakan, "Fabidzalika falyafrahu." Maka hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan apa yang telah Allah berikan keutamaan berupa kesempatan melakukan ketaatan kepada Allah. Kata Allah, "Wa huwa khairum mimma yajma'un." Dan ketika dia bergembira, itu jauh lebih baik ketika dia bergembira dengan sesuatu apapun yang dia kumpulkan yang bentuknya duniawi, yang bentuknya harta benda yang kita kumpulkan. Kata Allah, jauh lebih baik ketika kita bergembira dan berbahagia dengan amalan soleh kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena belum tentu harta yang kita kumpulkan itu milik sepenuhnya untuk kita. Belum tentu, boleh jadi harta itu yang kita tinggalkan atau dia yang meninggalkan kita. Kan seperti itu. Jadi, makanya Allah mengatakan, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira dengan apa yang telah Allah berikan kesempatan berupa nikmat melakukan sebuah kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan orang yang bergembira ketika menemukan dirinya melakukan kebaikan, maka dia adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man sayyi'a hasanah wa sa'atuhu sayyi'ah fadzalika al-mu'min. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bergembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia menyesal dari keburukan yang dia dapatkan dalam dirinya, fadzalikal mu'min, maka ketahuilah dia itu adalah orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian, ini ukuran Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hal yang perlu untuk kita selalu tanamkan dalam diri kita, bahwa toh kalau masih menemukan dalam diri kita melakukan sebuah kebaikan, maka tentu dia adalah rahmat Allah. Dia adalah sebuah keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jemaah sekalian, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari ibadah puasa, tilawatil Quran kita, ibadah sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah jamaah sekalian, karena kita ini dalam momen di penghujung bulan Ramadan, yang tentu sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, maka untuk menyempurnakan bahkan memaksimalkan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa, agar dia sempurna, maka jamaah sekalian, jangan kita lupa untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah dalam bentuk sebuah kebaikan tentunya. Bahkan dia adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita. Nah, zakat fitrah ini disebutkan oleh para ulama kita jamaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa zakat fitrah itu yang akan mensucikan, bahkan menyempurnakan
ibadah puasa yang telah kita lakukan. Jamaah sekalian, orang yang beribadah di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasanya, ya, yang tentu dengan waktu yang lama, yang namanya manusiawi ada rasa jenuh, ada rasa ya mungkin capek dan lain-lain sebagainya. Sehingga terjatuh dalam sebuah hal yang bisa mengurangi pahala dari kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa, maka itu berpotensial terjadi dalam diri kita. Sebab itu manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan mengeluarkan zakat itu untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan setiap ibadah kebaikan yang kita lakukan. Yang tentu menjadi sebuah hal yang dambaan kita, menjadi sebuah harapan kita semua bahwa ya, amalan soleh yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerimanya dengan ya sesuatu yang bisa kita banggakan di akhirat kelak nanti. Allah menerima puasa kita, Allah menerima solat-solat kita, terutama solat tarawih kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima semua amalan soleh yang kita lakukan, dan kita tutup dengan sebuah ya kewajiban membayar zakat, tentu untuk menyempurnakan semuanya itu. Sehingga jamaah sekalian, dengan harapan kita kepada Allah agar Allah menerima amalan kita ini, maka tentu kita selalu meminta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan Allah terima. Ya, jangan menjadi orang yang merasa seolah-olah sudah pasti amalannya diterima. Ya, perlu jamaah sekalian kita minta kepada Allah. Perlu kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini adalah hambanya yang betul-betul mengharap dari setiap kebaikan yang kita lakukan Allah terima itu. Bukankah jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam ketika selesai membangun rumah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah Allah, Ka'bah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa kata ya Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Ya, setelah membangun Ka'bah, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan ini. Ya, karena sesungguhnya kami tahu bahwa Engkau Maha melihat dan juga Engkau Maha mendengar. Ini yang harus kita bangun Bapak Ibu sekalian, agar kita ini menjadi orang yang istilahnya butuh kepada Allah, istilahnya merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan itu diterima. Jangan memiliki prinsip terserah Allah. Allah mau terima ibadah saya atau tidak, itu urusan Allah. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh orang berprinsip seperti itu. Karena orang-orang yang berprinsip seperti itu, dia akan beribadah kepada Allah dengan sesuatu hal yang mungkin di lain hari ya, dia tidak melakukannya lagi. Atau dalam arti kata, dia tidak bertahan dalam sebuah ibadahnya. Kenapa? Karena tidak ada rasa pengharapannya kepada Allah. Karena tidak ada rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu dia katakan, yang jelas sudah kutunaikan kewajibanku. Urusannya Allah terima atau tidak, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita harus meminta, kita harus memohon kepada Allah, ya Allah terima setiap apa yang telah saya lakukan, supaya tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Usaha, waktu dan harta yang kita pakai untuk melakukan sebuah ibadah, tentu kita tidak menginginkan berlalu begitu saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Makanya kita berdoa kepada Allah. Dan itulah yang akan membuat kita bahagia dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu yang membuat kita selalu bertahan ya, dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena selalu hadir dalam diri kita
sebuah pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membentuk dalam diri kita seorang hamba yang selalu memelihara dirinya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir yang saya mau sampaikan jamaah sekalian, bahwa yang membuat orang bahagia dalam setiap amalan dan kebaikan yang dia lakukan adalah ketika dia bertahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ingat, istiqomah, bertahan dalam sebuah kebaikan adalah sebuah hal yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Allah itu sangat suka, Allah itu sangat cinta kepada seorang hamba yang terus-menerus melakukan kebaikan, yang berkesinambungan melakukan kebaikan, wa in qalla, walaupun bentuknya kecil. Jadi jamaah sekalian, ukuran dalam agama kita ini, melakukan sebuah ketaatan kepada Allah bukan dilihat dari besarnya ataupun kecilnya amalan itu, tetapi dilihat sejauh mana kita bertahan, sejauh mana kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bayangkan Rasulullah memberikan isyarat, wa in qalla, walaupun bentuknya kecil amalan itu, tetapi kita bisa bertahan, itu jauh lebih baik daripada sebuah amalan yang begitu besar namun kita berhenti di tengah jalan. Kita berhenti di tengah jalan dengan kebaikan itu. Itu jamaah sekalian tidak mendatangkan cinta Allah. Tapi yang mendatangkan cinta Allah adalah yang istiqomah, yang bertahan dalam kebaikan itu, yang membuat dia bahagia melakukan aktivitas kebaikan dan ketaatan kepada Allah sepanjang hidupnya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, setiap perjalanan kehidupan kita ini, termasuk di bulan Ramadan ini, ada akhirnya, ada ujungnya, memiliki episode terakhir, memiliki batasan tertentu jamaah sekalian, sehingga kita mau setiap mengakhiri sesuatu, kita akhiri dengan sebuah hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada ujungnya, akhirnya yang dihitung jamaah sekalian. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan tahun ini kita menutup dengan sesuatu yang baik tentunya. Kita menutup akhir Ramadan kita ini dengan sebuah amalan yang bisa kita andalkan, yang bisa menjadikan semua amalan dari pertama sampai terakhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama sampai terakhir, hari pertama di bulan Ramadan ini sampai hari terakhir di bulan Ramadan ini, Allah terima semua ibadah kita. Tapi dengan syarat jamaah sekalian, kita tutup dengan kebaikan. Kita tutup dengan sebuah hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita. Membuat Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita. Maka tentu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah harapan kita semua. Itu yang kita inginkan. Kita keluar dari bulan Ramadan ini sebuah hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dengan mendulang pahala sebanyak-banyaknya, mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya, yang tentu jamaah sekalian kita keluar di bulan Ramadan ini dengan membawa atau menjadi seorang mukmin yang fitrah, yang bersih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah memudahkan kita melakukan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini, jamaah sekalian, sehingga tentunya membuat kita bahagia. Kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan, yang kita miliki, tidak diberikan kepada orang-orang yang jauh dari ketaatan dan juga amalan soleh yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami telah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada diri pribadi kami, dan selalu kami mengatakan bahwa yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kekeliruan dan juga kesalahan itu datang dari pribadi kami, dan mari kita tutup majelis ini dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu di tempat duduk kita ini atau di majelis kita ini ada kesalahan yang telah kita lakukan, ada sesuatu yang kita tidak bisa tahu dengan hati-hati kita. Olehnya itu beristighfar dengan menutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.